kemudian dia memilih petunjuk yang lainnya. Ini diantara hawa nafsu yang syaitan masuk dalam bab khilaf. Semua dibuat khilaf. Bisa difahami ya? Sementara hadis masalah musik, hadis yang begitu jelas, yang begitu gamblang. Ayyuhal hadirun wal hadirat ini dimuliakan oleh Allah. Ya, dari sisi sanad dan juga dari sisi matan. Ya, Ibnu Hazm rahimahullah, jelas di sini beliau keliru, dan yang mengatakan beliau keliru bukan saya, karena saya seorang penuntut ilmu, tidak akan mungkin mengkelirukan seorang sekaliber Ibnu Hazm rahimahullah, tetapi ucapan beliau telah dikritik oleh banyak para ulama hadis. Ya, telah dikritik oleh banyak para ulama hadis. Karena di antara alasan Ibnu Hazm mendhaifkan hadis tentang haramnya alat musik yang ada di Sahih Bukhari, karena di sana para rawi yang meriwayatkan dari sahabat Nabi, dia ragu sahabatnya fulan ataukah fulan. Dalam kaidah ilmu hadis disepakati oleh para ulama hadis bahwasannya majhulnya seorang sahabat, misalnya ada sebuah hadis, hadisnya dari Abu Hurairah, ataukah dari Ibnu Aisyah, ataukah dari Ibnu Umar, ataukah dari Ibnu Abbas, ataukah dari Umar bin Khattab, bingung mana di antara mereka yang meriwayatkan hadis ini. Ini tidak memudaratkan hadis, karena seluruh para sahabat Nabi udul. Apakah fulan, apakah alat, itu sama semuanya, nggak beri pengaruh hadis. Dan Ibnu Hazm mendhaifkan hadis karena alasan ini. Bisa difahami ya? Ini pembahasan ilmu hadis. Al-muhim, saya ingin mengisyaratkan para ulama telah banyak membantah ya ucapan Ibnu Hazm ketika mendhaifkan hadis ini. Nah, kalau seandainya hadis ini dhaif, tentang alat musik itu bukan hanya hadis ini saja. Silakan baca tafsir ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, wa antum samidun. Ya, orang-orang munafik, orang-orang musyrikin pada waktu itu, mereka mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka bernyanyi-nyanyi mengejek Rasulullah. Ini Allah mencela, menyebutkan tentang apa? Tentang perbuatan mereka, perangai mereka. Dalam keadaan mereka bernyanyi-nyanyi. Ya, dan ayat-ayat yang lain sebagainya yang tentunya dibahas oleh para ulama, dan kita juga sudah punya ceramah dalam masalah ini dari sisi hadis. Ya, kita jabarkan dari sisi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari sisi ucapan para ulama dan bantahan para ulama. Ya, orang-orang yang mereka mengambil pendapat Ibnu Hazm rahimahullah mendhaifkan hadis tersebut. Bisa difahami ya?